Halo, kembali lagi dengan kami kelompok 3B angkatan 24 Latsar CPNS ATR BPN 2000 tahun 2025. Dalam video kali ini, kami akan berdiskusi tentang nilai core values, kompeten, dan harmonis. Sebelum itu, kita lanjut ke perkenalan dulu ya. Saya Vina Oktaviarani dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sika. Selanjutnya, perkenalan oleh Kak Ray, Kak Rizky, Kak Ayu, dan Kak Nafis. Halo, perkenalkan nama saya Renaldi Winarko dari Kanta Toraja Utara. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Utama Putra dari Kanta, Kabupaten Minahasa. Halo, perkenalkan nama saya Satria Esa Putri dari Kantor Pertanahan Kota Kupang. Halo, perkenalkan saya Nafisa M dari Kanta Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih atas perkenalnya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita kan ada tugas untuk bikin video diskusi dalam core values, kompeten dan harmonis. Kira-kira dalam kegiatan ini, tabel kegiatan mau diisi apa ya, teman-teman? Tak ada ide? Saya ada ide ini, Vini. Bagaimana kalau kegiatannya itu adalah edukasi publik tentang pentingnya pendaftaran tanah dan pencegahan sengketa. Kenapa? Karena masih minimnya masyarakat yang mengetahui tentang bagaimana prosedur tentang pendaftaran tanah serta apa saja dampak nih ketika mereka terjadinya kasus sengketa. Selanjutnya kan ada tabel tahapan kegiatan. Kira-kira di tahapan kegiatan ini, kita mau isi apa aja nih? Aku ada ide nih, teman-teman. Gimana kalau tahapan kegiatan yang pertama itu melakukan identifikasi wilayah atau desa yang memiliki tingkat terendah kesadaran pendaftaran tanah atau kasus sengketa tanah yang cukup tinggi. Baik untuk menindaklanjuti dari pernyataan Ayu, setelah kita identifikasi nih, kita harus juga membuat materi sosialisasi sederhana mengenai manfaat pendaftaran tanah, prosedur PTSL, dan akibat hukum dari terjadinya sengketa tanah. Oke, kita isi dulu ya, teman-teman, tahapannya. Jadi saya ingin menambahkan juga untuk tahapan selanjutnya itu kita bisa melaksanakan kegiatan edukasi publik dengan pendekatan partisipatif, dialogis, dan juga empatik sehingga nanti akan tercipta komunikasi dua arah yang efektif. Aku juga mau nambahin lagi di tahapan keempat, karena di kantor pertanahan ini kan juga melibatkan beberapa seksi. Jadi diperlukan keterlibatan pegawai lintas bidang seperti petugas pengukuran, yuridis, dan humas untuk memberikan penjelasan sesuai dengan bidang keahliannya. Ini aku mau izin nambahin juga, setelah tahapan-tahapan ini, mungkin yang terakhir kita bisa melakukan evaluasi respon dari masyarakat dan dokumentasi dari kegiatan tersebut. Teman-teman, jadi tadi sudah disepakatkan mengenai tahapan-tahapan yang akan ditempuh untuk menjalankan kegiatan edukasi publik tentang pentingnya pendaftaran tanah dan pencegahan sengketa. Nah, adapun hasil yang akan didapatkan itu pertama meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah dan upaya pencegahan sengketa. Mungkin untuk hasil lainnya ada saran dari teman-teman. Saya juga mau menambahkan untuk potasenya itu, kan masyarakat sudah meningkat nih pengetahuannya. Eh, Makanya itu dapat terjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis antara kita sebagai ASN atau BPN dengan perangkat desa serta dengan masyarakatnya. Aku mau nambahin output selanjutnya mungkin bisa diisi dengan tersusunnya laporan kegiatan edukasi publik beserta tindak lanjut rekomendasinya. Ya, aku juga mau nambahin ya untuk outputnya. Poin yang keempat yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap ATR BPN sebagai lembaga pelayanan publik. Nah, selanjutnya ini kan ada tabel keterkaitan substansi materi pelatihan. Aku mau nambahin di bagian core values kompeten, dimana kalau diisi ASN memahami substansi hukum pertanahan, mampu menyampaikan informasi teknis, prosedur pendaftaran tanah, dasar hukum, manfaat, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Untuk harmonisnya, nilai-nilai harmonisnya, aku mau menambahkan ASN membangun hubungan baik dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga.
serta menjalin komunikasi dua arah yang saling menghargai. Berarti yang tabel keterkaitan substansi udah clear ya teman-teman. Kita lanjut ke tabel selanjutnya yaitu kontribusi terhadap visi misi organisasi. Nah, dalam tabel ini aku mau nambahin di bagian visinya ya. Gimana kalau misalnya kita isi bagian visi yang biar sesuai dengan visi ATR BPN itu terkait kegiatan edukasi publik secara langsung mendukung terwujudnya pengelolaan pertanahan yang terpercaya melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran tanah dengan meningkatnya literasi hukum pertanahan, masyarakat lebih sadar untuk mendaftarkan tanahnya sesuai dengan aturan, sehingga kepercayaan publik terhadap pelayanan ATR BPN meningkat. Kalau gitu gimana teman-teman? Sepakat. Sepakat sih. Untuk selanjutnya aku mungkin mau nambahin untuk pendukung misi dari Kementerian ATR BPN itu bisa dari edukasi publik yang berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar hak atas tanahnya terdaftar secara sah. Mungkin aku mau nambahin itu untuk pendukung misinya. Untuk kolom kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, sepertinya sudah terpenuhi dari mendukung visi ATR BPN sekaligus mendukung misi dari ATR BPN. Sekarang, mari kita diskusikan untuk penguatan dari organisasi. Nah, kalau menurut aku nih, kita tetap berdasarkan kepada Keputusan Menteri 115 tahun 2020, tahun 2020. Itu ada melayani profesional dan terpercaya. Kalau menurut saya, untuk dari sisi melayaninya itu yang pertama, ASN aktif memberikan informasi pertanahan kepada masyarakat secara ramah dan komunikatif. Kedua, ASN juga hadir langsung ke masyarakat untuk menjawab kebutuhan informasi publik. Iya, sepakat baik. Jadi untuk penguatan nilai organisasi, saya ingin menunjukkan mengenai dari aspek sisi profesionalnya. Jadi yang pertama itu ASN menguasai materi hukum dan administrasi pertanahan serta mampu menyampaikan secara efektif. Dan selanjutnya itu ASN bekerja sesuai prosedur dan menjaga netralitas saat memberikan penjelasan publik. Ya, aku mau nambahin yang poin terpercaya ya teman-teman. Itu ada yang pertama, informasi yang disampaikan berbasis regulasi resmi dan data valid. Terus yang kedua, kegiatan edukasi dilakukan secara terbuka, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Nggak terasa tabel kita udah terisi semua ya teman-teman. Jadi inilah hasil analisa substansi yang disusun oleh kelompok 3B, gelombang 3, angkatan 24. Terima kasih atas kontribusi teman-teman semua. Aku izin akhiri diskusi ini ya. Dadah.